Karena pikiran manusia atau pikiran bawah sadar manusia itu tidak Allah desain untuk melupakan. Semuanya tetap akan teringat. Jadi di sini letak pembeda bagaimana saya mendefinisikan maaf itu apa. Ya, pada umumnya mungkin mendefinisikan maaf itu adalah dengan melupakan gitu ya. Ya saya tanya balik ke Anda, bisa nggak Anda melupakan kejadian yang pilu bagi Anda? Jelas jawab Anda tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Mas Bagus Baraja. Sepertinya terakhir kemarin saya janji ke Anda semuanya penonton saya bahwa saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar untuk kepentingan kesembuhan mental atau luka batin ya. Kan saya sudah cukup jelas itu menjelaskan luka batinnya seperti apa, dan insya Allah ini saya akan rapel ke dalam satu video bagaimana cara menyembuhkan luka batin melalui kekuatan pikiran bawah sadar. Cuma ya saya harus jelaskan, yang pertama mungkin saya akan jelaskan luka batin yang mengendap di dalam hati, kemudian baru saya jelaskan sedikit cara kerja pikiran bawah sadar, kemudian bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar itu sendiri. By the way, ini video diupload hari Jumat dan ini pun dibuat di hari Jumat. Saya infokan ke Anda, silahkan hubungi Mbak Vista. Saya adakan meditasi bersama dengan saya di jam 7 atau jam 8 pagi gitu ya. Bagi yang berada di sekitar Jogja, Sleman, bisa langsung merapat, nanti langsung hubungi Mbak Vista saja. Baik teman-teman, sebenarnya sih sudah jelas sih ya, luka batin itu apa, dampaknya itu apa. Segimanapun kita menolak, kalau sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar ya tetap akan berpengaruh untuk masa depan Anda, itu pasti. Jadi semisal Anda mau tanya gitu ya, Anda bertanya ke saya rangkuman dari sekian banyaknya peserta, itu semuanya cikal bakalnya karena luka batin. Pun saya juga jujur, tidak ada orang yang aman dari luka batinnya. Ya, semua orang itu sebenarnya nggak aman. Kalau sedikit agak ekstrim, sebenarnya semua manusia itu ya tidak sedang baik-baik saja. Mungkin pura-pura baik saja, pura-pura kuat. Untuk bisa melihat punya luka batin atau tidak, coba lihat kejadiannya, lihat pengalaman hidupnya bagaimana. Apakah cenderung mengulangi hal-hal yang tidak diinginkan secara berulang? Kalau iya, mengalami ya berarti Anda punya luka batin. Itu aja, sesimpel itu gitu. Nah, sekali lagi itu terendap di pikiran bawah sadar. Kayak lagu judulnya Terendap Laraku gitu ya. Itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, apakah itu harus dihilangkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena pikiran manusia atau pikiran bawah sadar manusia itu tidak Allah desain untuk melupakan. Semuanya tetap akan teringat. Jadi di sini letak pembeda bagaimana saya mendefinisikan maaf itu apa. Gitu ya. Pada umumnya mungkin mendefinisikan maaf itu adalah dengan melupakan gitu ya. Ya saya tanya balik ke Anda, bisa nggak Anda melupakan kejadian yang pilu bagi Anda? Jelas jawab Anda tidak bisa. Tapi kabar baiknya memang tidak didesain untuk melupakan ya. Tetapi tetap akan mengingat, terlepas Anda mengingatnya secara sengaja ataupun teringat dengan sendirinya. Tetapi tidak lagi merasakan apa-apa sekalipun Anda mengingatnya. Nah, itulah ciri-ciri yang paling standar orang-orang yang benar-benar sudah memaafkan. Sesimpel itu teman-teman. Jangan berusaha untuk melupakan satu perkara, karena itu nggak mungkin. Kalau Anda mendefinisikan memaafkan itu dengan melupakan, ya otomatis sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa memaafkan. Karena apa? Karena tadi itu saya sampaikan bahwa memang manusia itu tidak pernah Allah desain untuk melupakan satu perkara. Jadi tetap Anda akan mengingatnya. Oke ya, tetap Anda akan mengingatnya, tetapi saat mengingat, jika Anda sudah merasa tidak ada rasa yang tertinggal,
Ya kalau bicara tentang kejadian buruk kan pasti rasa yang tertinggal adalah sedih, marah, dan sebagainya ya. Sejenis lah dengan itu. Nah, kalau dirasa Anda mengingat itu sudah baik-baik saja, tidak merasakan apa-apa ya, berarti Anda sudah baik-baik saja. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, saya balik lagi tadi tentang bawah sadar yang menyimpan semua memori itu. Jadi kalau yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar Anda, sekali lagi ya, ini belum tentu Anda menyadarinya. Setiap ketika informasi masa lalu itu dominan negatif, maka bisa dipastikan kalau misalkan Anda tidak percaya ke saya juga, silahkan Anda cari orang yang benar-benar bisa Anda percaya, yang paham ilmu ini. Ya, bahwa luka batin itu sangat luar biasa. Nah, tersimpan di bawah sadar, pakai konsep memaafkan tadi, kemudian sembuhkan secara bertahap. Nah, sekarang baru saya jelaskan tentang bagaimana konsep pikiran bawah sadar menyembuhkan luka batin Anda dan bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar. Tetap akan ada memori itu. Tetap akan ada. Kalau dominannya negatif memorinya, maka Anda akan recall kembali hal-hal negatif, itu pasti. Oke ya. Nah, bawah sadar itu menyimpan. Bawah sadar itu menyimpan semua memori yang ada. Tinggal bagaimana nanti kita mengolah atau merepetisi atau mengulang satu hal yang mungkin tidak sama dengan dogma Anda di masa lalu. Jadi kalau dirasa Anda dogma Anda negatif, maka mulailah membangun hal-hal positif. Sama seperti Anda menyerap dogma negatif tadi, tetapi tinggal diganti dogmanya saja atau informasinya saja. Lihat, dengar, dan rasakan hal-hal yang positif. Sesimpel itu. 21 hari, 30 hari Anda akan membuktikan bagaimana sugesti itu akan bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengakses pikiran bawah sadar? Sebenarnya sih perlu Anda pahami tentang bagaimana atau apa saja gelombang otak. Gelombang otak yang selaras dengan kerjanya pikiran bawah sadar itu hanya dua. Ya. Yang pertama adalah alfa, yang kedua adalah theta. Nah, jika Anda paham dua kondisi ini dan Anda tahu bagaimana mengaksesnya, kapan Anda bisa mengaksesnya, itu akan jauh lebih cepat Anda membereskan luka batin Anda, yang otomatis keadaan Anda atau kehidupan Anda di masa depan itu akan berubah dengan sendirinya. Kondisi gelombang otak alfa itu sebenarnya kondisi rileks. Saya kasih contoh sederhana, kondisi gelombang otak alfa itu adalah kondisi di mana Anda tidak mau, bahkan tidak berkeinginan memikirkan sesuatu yang berat-berat. Jadi flow, mengalir. Kalau bicara waktunya mungkin saat Anda akan menjelang tidur. Akan tidur maksudnya. Nah, itu bagus banget untuk mengaksesnya. Karena kebanyakan orang yang tidak paham, mereka justru memanjakan dengan perasaan-perasaan negatif di waktu yang sangat sensitif, yaitu menjelang tidur. Nah, ini yang harus Anda pahami, bahwa gelombang otak alfa ini adalah gelombang di mana kita bisa mengakses pikiran bawah sadar. Selain itu kapan? Selain itu bangun tidur. Sama caranya. Tapi ada hal yang perlu saya tambahkan supaya Anda lebih ada semangatnya di sini. Sebenarnya 5 waktu Anda sholat dalam sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kondisi gelombang otaknya alfa. Lebih-lebih subuh itu theta, masih dalam banget, masih deep banget. Jadi benar kalau Anda tahu manfaat dari sholat dan bisa memanfaatkan keadaan itu, kemudian Anda selaraskan dengan gelombang otak Anda, dan Anda tahu tentang ilmu bawah sadar, maka itu sangat-sangatlah powerful, apalagi tahajud. Mungkin banyak sudah yang menjelaskan tentang tahajud itu bagaimana, tapi saya sepakat. Tapi Anda harus paham dulu konsep ini, konsep pikiran bawah sadar. Jadi nggak cuma mengerjakan ritual saja, tetapi Anda melakukan atau melaksanakan ritual sholat dan sebagainya itu dengan kesadaran. Anda akan lihat manfaatnya. Kalau Anda ngerti yang saya maksudkan, 1 bulan saja sudah akan sangat-sangat powerful. Coba dibuktiin. Itu aja sih. Nggak usah banyak-banyak ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.